Selamat pagi teman-teman sekalian. Pagi ini kita akan berbicara mengenai politik. Baru-baru ini Pak Presiden Prabowo Subianto kedatangan utusan khusus dari Perdana Menteri Inggris, yakni Profesor Sir Steve Smith, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia yaitu Dominic Jeremy. Keduanya datang ke kediaman Prabowo di Hambalang untuk menawarkan kerjasama di dalam bidang pendidikan. Jadi akan membangun perguruan tinggi, startupnya seperti perguruan tinggi di Inggris lah, seperti itu. Ya tentu saja usulan atau tawaran ini sangat baik, kerjasama di dalam bidang pendidikan. Karena dengan pendidikan suatu bangsa peradabannya akan naik lagi gitu kan. Tapi tentu saja Indonesia peradabannya sudah sangat kuat juga. Banyak orang yang mengerti teknologi, mengerti ilmu budaya, memahami konstelasi politik dunia juga gitu kan. Nah dari itu sebenarnya ya setiap tawaran dari negara lain tentang membangun pendidikan ya harus disambut juga gitu kan. Tapi kita harus selalu mencurigai, selalu ingin mengerti apa maksud kedatangan kedua orang ini sebenarnya gitu kan. Ya, ternyata memang soal hilirisasi gitu kan. Soal hilirisasi 28 sumber daya alam Indonesia ini gitu kan. Jadi sejak tahun 2020 Indonesia berhenti menjual bahan mentah gitu kan. Karena ada suatu istilahnya tuh komitmen dari pemerintahan Jokowi ingin menambah nilai gitu kan, barang-barangnya gitu kan, tidak boleh menjual barang mentah lagi gitu kan, tidak ada nilai ekonomisnya lagi gitu kan, dan itu sangat tidak mengembangkan industri di Indonesia gitu kan. Dan tentu saja bahan mentah yang dijual ke luar negeri itu kan murah nilainya karena tidak ada nilai tambahnya. Dan hal ini tentu saja mengguncangkan Uni Eropa gitu kan. Bahkan Indonesia digugat oleh WTO gitu kan. Ya tentu saja proses untuk menambah nilai tambah bahan tambang, misalnya ada batu bara, perak atau nikel gitu kan. Nikel ini kan yang sangat penting gitu kan sebagai bahan untuk membuat baja itu tidak karat gitu kan. Industri baja karat juga untuk baterai lithium itu untuk mengumpulkan energi gitu kan. Itu kan perlu sekali nikel gitu kan. Dan nikel ini menjadi sangat penting misalnya di dalam industri otomotif, untuk membuat besi tidak karat, baja tidak karat gitu kan. Ya, jadi beberapa minggu ini memang Indonesia kedatangan misalnya Perdana Menteri dari Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian Presiden Prancis, kemudian sekarang adalah dari utusan khusus dari Inggris gitu kan. Ya pasti ada maksud apa-apanya gitu kan. Misalnya Macron datang ke Indonesia ya berbicara tentang hubungan perdagangan alat militer, misalnya ya Indonesia harus membeli Rafale lagi gitu, atau menawarkan kapal selam gitu kan. Ya ini untuk industri militer. Kemudian ya Inggris juga ingin berdiplomasi lah dengan kerjasama pendidikan gitu kan, juga untuk menghadirkan para peneliti khususnya yang untuk membahas tentang hilirisasi gitu kan. Ya ini intinya adalah suatu upaya pendekatan ke Indonesia gitu kan. Ya entah itu sebagai suatu upaya untuk memberikan suatu tawaran gitu kan. Ya kami akan memberikan advice gitu kan tentang pembangunan industri hilirisasi di Indonesia gitu kan. Tapi tentu saja ada timbal baliknya juga gitu kan. Pihak Inggris juga pasti ingin untung juga gitu kan. Atau itu sebagai suatu upaya untuk mengontrol awal gitu, sehingga ya barang mentah ini ya pasti akan bisa dibeli oleh pihak Inggris gitu kan. Ya ini sesuatu pendekatan diplomatik
ya tentu saja ya pemerintah Indonesia ya dalam bidang perdagangan ya harus bisa lebih lebih berani lagi gitu kan. Harus, katakanlah Jokowi kemarin berani gitu kan melarang menghentikan ekspor penjualan bahan mentah gitu kan. Ini sesuatu yang baik gitu kan, sehingga Indonesia memiliki daya tawar gitu kan. Selain itu adalah pembangunan ekonomi yang berdikari gitu kan. Jadi bisa lahirnya industri-industri yang mengolah bahan baku ini menjadi penting gitu kan, ketimbang Indonesia hanya sekedar jadi pensuplai bahan mentah, lalu bahan yang sudah dikasih nilai tambahnya dijual lagi ke Indonesia gitu kan, misal nikel atau batu bara,